Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita bahas sedikit tentang vektor konsepnya. Jadi nanti video ini akan ada sekitar 3 bagian. Ini bagian pertama, saya ingin menjelaskan review sedikit tentang konsep vektor untuk digunakan pada fisika dasar 1 nanti. Oke, kemudian video yang kedua nanti saya akan jelaskan langsung di papan tulis tentang aplikasinya dan contoh-contoh soalnya. Oke, vector and scalar. A particle moving along a straight line can move only two direction. So that means when we are talking about the moving particle along the straight line, so the particle can be moved to the positive direction, which is x positive, and then the negative direction, which is the minus x. So for a particle moving in the 3 dimension, plus a sign or the minus sign is not longer enough, because maybe we need to draw that the x position will be changed to the another axis. So that's why we are talking about the vector. So that means vector is the quantity which is have the magnitude and also direction. Okay, now let's talk about the vector and scalar. Let we see here. Maybe this is our position and radius 400 meter from here. This one. Maybe so many building. So we don't know when somebody asks me where exactly the library. So we cannot say that library is at the 400 meter from here. When you say that the like that, so that means we are only talking about the scalar. In this case, we have to say that the library should be 400 meter from here with specific direction. Jadi kita tak boleh hanya mengatakan jaraknya saja, karena kalau seandainya kita katakan pustaka adalah 400 meter dari sini, nggak tahu ke arah utara kah, selatan kah, barat, timur kah. Nah, jadi kita harus mengatakannya dalam bentuk vektor, yaitu 400 meter from here with the direction of, let's say, to the north, let's say to the south, something like that. So you also need to know the direction in which you should walk to the library. Okay. Now let us see the second example here. This is actually the the Google Earth. I got this figure from the Google Earth, which is obtained from the satellite photo. So this is FKIP. This is the Canon FKIP, and our lecture usually somewhere here. This is our lecture room somewhere here, and this one is our main rectorate, and this is the library. So when we want to go to the main library, so you use this way. From here, from our class here, somewhere here, our class, move here, move here, move here, move here, move here, and finally you can get the main library. So all physical quantity encountered in this text will be either a scalar or a vector. So in this learning, kita akan mungkin terlibat dengan skalar dan juga mungkin akan terlibat dengan vektor nantinya.
Jadi kita jelaskan satu kali lagi bahwa vektor harus memiliki arah selain memiliki besarnya saja. Okay, vector quantity has both magnitude, value, plus unit, and direction. A scalar is completely specified by only magnitude, so value plus unit. Okay, vector and scalar quantity. Vector, we have a displacement. This is perpindahan, and velocity, kecepatan, acceleration, percepatan, force, gaya, momentum. This is the vector quantity. And here we can see the scalar quantity, distance. Distance means jarak. What is the different distance and displacement? We will discuss later on. And then speed, kecepatan. Is hanya memiliki magnitude. Jadi kalau Anda bicara tentang besarnya value dari kecepatan, itu adalah speed sebenarnya. Misalnya Anda bergerak dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan motor, dengan menggunakan motor, Anda lihat di odometer Anda itu adalah let's say 30 km per hour. Nah, itu adalah kalau Anda bilang kecepatan saya adalah 30 km per jam. Nah, itu sebenarnya Anda mengatakan besaran skalar karena Anda tidak mengatakan arahnya. Jadi yang betul sebenarnya secara fisika adalah kecepatan saya adalah 30 km per jam mengarah ke Bangkinang. Nah, itu baru berdasarkan vektor. Jika Anda bilang kecepatan saya adalah 30 km per jam, that means is scalar. So you cannot say kecepatan. You should say it is speed ataupun kelajuan. Now temperature is also scalar quantity because temperature doesn't have the direction. Temperature only have the magnitude without any direction. Also mass, energy, and time as well. Okay, to describe a vector, we need more information than to describe a scalar. Therefore, vectors are more complex. So that means when we are talking about the vector, again, as mentioned before, we should talk about the magnitude and also we should talk about the direction. Oke, ini adalah notasi yang penting pada vektor. Vektor bisa kita tebalkan seperti ini dan kita bisa juga kasih panah di atas or an arrow above the vector. So when we are write the quantity of the vector, I mean the symbol of the vector, let's say velocity, actually we have to board it or to add an arrow above the vector. Okay, in this picture we will always show vector as arrow. Jadi mungkin nanti dalam pembelajaran terkadang saya tersilap tidak menebalkan ataupun tersilap tidak mengasih panah, ya mohon dimaklumi saja ya. Yang penting ketika Anda tahu itu adalah besar vektor, nah seharusnya ditulis sebagai cara nulisnya tebal ataupun dikasih panah. Okay, property of vector. Equality of two vector. Two vector are equal if they have the same magnitude and the same direction. Nah, dua vektor itu dikatakan sama jika arahnya sama dan besarnya sama, walaupun tempatnya. Misalnya satu vektor di sini, ini adalah vektor A, arahnya ke sana, besarnya misalnya 2 unit. Kita copy paste ini, kita letakkan di sini. Ini masih tetap vektor A namanya karena besarnya sama dan arahnya sama. Nah, ini dia. A di sini selagi arahnya sama dan besarnya sama, tetap kita namakan dengan A. Movement of vector in a diagram. Any vector can be moved parallel to itself without being affected. Negative vector. Two vectors are negative if they have the same magnitude but the direction is 180
degree apart. So that means the opposite direction. So let's say this is vector A. So that means when we put this arrows here, so that means we have to say this one is minus A. So A minus B, A plus minus A equal 0. Jadi seandainya ini A, kita tambahkan dengan minus A yang ke sini arahnya, berarti dia sama dengan 0. Adding vector, menambahkan vektor. When adding vector, the direction must be taken into account. Nah, ini A, ini B. Jadi A tambah B, jadi pangkal dari B ini harus kita letakkan di ujung dari A. Ini B. Nah, jadi pangkal dari A tadi sampai ujung dari B tadi adalah resultant atau resultan ya. So this is when we see this line which is the vector C, so that means vector C is equal to vector A plus vector B. So in this case A plus B is equal to S. So if we do the adding of the vector, we have to use the same unit. So that means, let's say the first vector is velocity. Let's say the second vector is acceleration. So that means we cannot add the both vector because they have different units. Okay, to do the adding vector, we can use the geometric method, use scalar drawing, and algebraic methods more convenient. That means we have to do the analysis for this algebraic method. Okay, adding vector. Firstly, we have to draw the x-axis and y-axis. And then let's say this is vector A. And then here we draw the next xy axis. And then this is B. And when we are talking about the 8 plus B, this means from the starting point of the A until the ending point of B, this is A plus B. Okay. Now, when adding vector graphically, so let's say this is A plus B plus C plus D, so that means this is resultant is A plus B plus C plus D. Okay. How about this? This one, A plus B only. How about this? This one is A plus B plus C plus A plus B plus C. This one. And here finally we have the A plus B plus C plus D. Okay, adding vector geometrically, polygon method. This is vector A. This is vector B. So just copy paste, copy and paste here. This is A, copy and paste here. B, copy and paste here. Paste here. Paste here. So that means the resultant here. This is also the way to do the adding vector. Okay. And vector subtraction, special case of the vector addition. Add negative of the subtract vector, so A minus B equal to A plus minus B. Continue with the standard vector addition procedure. A, B, let's say this is B, minus B will be this. So that means A minus B somewhere here. Okay. Now we have the sample problem 1. In an orientation class, you have to goal of the moving as far straight line distance from base camp as possible by making 3 straight line move. You may use the following displacement in any order. Oke, jadi Anda harus berjalan nih dengan lintasan lurus dari posisi base Anda. Nah, ada beberapa pilihan nih. You may use the following displacement in any order. Yang pertama dari A
2 km ke arah east, ke arah timur. Directly toward to the east. Nah, langsung ke arah timur ya, dari posisi. Jadi Anda bisa bikin koordinat X, Y. Ke arah Y positif itu adalah utara, ke arah X positif adalah timur, X negatif barat, Y negatif selatan. Nah, kemudian B 2 km 30 derajat ke arah utara. Nah, jadi vektor A, jadi kalau Anda gambarkan ini positif. Ini vektor A 3 km ke 2 km ke sana. Kemudian dilanjutkan dengan vektor B 2 km ke arah 30 derajat dari east, dari timur. Nah, berarti miring nih. Nih kayak gini dia. Nah, digambarkan aja ya. Nah, vektor C 1 km ke arah west. Nah, kemudian C 1 km ke arah west. Ini. Jadi A, B, C. West kemana? Nah, ini west. Nah, itu ada 3. What is the greatest distance? Nah, Anda susun saja tuh. A, B, C tadi ada gerakan 3 tadi. 2 km ke selatan, 2 km ke dari 2 km ke arah utara namun membentuk 30 derajat sudut. Kemudian 1 km ke barat. Nah, coba disusun biar membentuk jarak yang paling jauh itu yang mana susunannya. Nah, itu yang diminta sebenarnya. Gunakan secara geometri ya. Gunakan secara geometri, ini hasilnya 4,8 nanti jarak yang terjauh. Anda bisa susun-susun. Kalau misalnya A tambah B tambah C berapa hasilnya? Atau A minus B tambah C berapa? Nah, lihat aja mana yang terjauh nanti. Oke, sekarang this is the important things about the vector, because when we are talking about the vector, we have to we have to do the reflection of the vector to the x-axis and to the y-axis. Vector can be described by the magnitude and direction. For example, okay, this is only the explanation about the previous. Nah, coba lihat ini vektor R. Ini kita bisa lakukan proyeksi ke sumbu X. Jadi kita proyeksikan tegak lurus ke sumbu X. Ini harus 90 derajat nanti. Nah, ini namanya vektor R ke arah X. Ini yang namanya vektor R ke arah Y. Oke. Jadi kalau seandainya ini vektor A, saya center dari atas. Nah, ketika tegak lurus jatuhnya bayangan ini adalah proyeksi vektor A terhadap sumbu X, yaitu A cos theta. Ini Anda pasti sudah sangat mahir sekali dengan cos sin tangen ya. Jadi kalau seandainya ini theta, ini adalah proyeksi vektor A terhadap sumbu Y. Ini copy paste ke sini sama saja, karena ketika arahnya sama, besarnya sama, dimanapun dia berada akan sama. Jadi ini adalah AY. Nah, berarti ini adalah posisinya di depan sudut. Nah, kalau di depan sudut apa? Kalau berimpit dengan sudut apa? Kalau depan dibagi berimpit apa? Anda sudah ingat itu? Ya, saya yakin Anda masih ingat. Sin tangen cos ya. Nah, kalau saya center dari sini, nah ini dia. Nah, ini adalah panjang, ini adalah A sin theta. Ini sama dengan sini nih. Nah, jadi komponen vektor itu cos theta, ini cos theta, AX per A. Kemudian sin theta, AY per A tangen theta, AY per AX. Nah, itu dia ya. Okay, in this case, let you see here, vector A is equal to the AX plus AY. Nah, jadi kalau kita jumlahkan secara geometri, vektor A ini adalah komponen X tambah komponen Y sama dengan A.
komponen of vektor. Nah, jadi kita bisa proyeksikan seperti itu. The previous quantity is valid and the component can be positive or negative. Oke. Jadi untuk theta sama dengan 0, AX sama dengan A karena tidak ada proyeksinya. Nah, jadi kalau ini, nah theta 45 AX sama dengan A cos 45 60. Nah, kemudian Anda bisa cek terus nih misalnya. Oke. Nah, more about the component. Nah, jadi kalau Anda ingin hitung besarnya ini, besar komponen A ini, itu secara geometri, secara Pitagoras bisa nih, AX kuadrat tambah BX kuadrat, AX kuadrat tambah AY kuadrat, akarkan. Nah, itu udah dia A. Nah, arahnya gimana? Karena kita kan bicara vektor nih. So, the direction of this vector should be AY per AX tangen. Nah, inverse tangennya ya. Oke, sampel problem 2. Nah, ini ada small airplane. Nah, pesawat kecil meninggalkan sebuah airport pada cuaca yang buruk. Kemudian is later sight. Nah, jadi dia kasih sinyal 215 km jauhnya dari posisi mula-mula yang arahnya 22 derajat ke arah timur. Jadi ke arah timur 22 ini sumbu timur ke arah utara nih. Jadi 22 derajat dari timur ke arah utara. How far is and north is the airplane from the airport? Nah, seberapa jauhkah airplane ini ke arah utara dan juga ke arah timur? Nah, Anda harus gunakan ini jawabannya ya. Coba cari sendiri. Kemudian ada tim bergerak 2,6 km ke arah barat, kemudian dilanjutkan 3,9 meter ke arah selatan. Ini digambarkan biar enak. Kemudian manjat nih 25 meter manjat dia. What was their displacement? Berapakah perpindahan mereka? Perpindahan berarti dari posisi mula-mula sampai ke posisi akhir, itu adalah perpindahan. Nah, kemudian kalau saya tanya arahnya kemana arahnya? Nah, oke. Arahnya ini dia. Anda cari sendiri. Nanti sebagai quiz ini. Oke. Nah, kalau seandainya kita gambarkan vektor, let's say this one we have the A, AX, I, AY, J, the AX ke arah I ini vektor satuan yang besarnya 1, J ini vektor satuan yang besarnya 1 ke arah Y, ini ke arah X. Kalau K berarti ke arah Z ya. Nah, Anda lihat A tambah B itu berarti AX, BX, arah I, AY, BY, arah J. Ini dia A tambah B. Jadi C misalnya A tambah B berarti ini dia. CX-nya ini, CY-nya ini. Besarnya berapa? Anda kuadratkan saja ya, diakarkan. Oke, vektor A is described exhibitly. Let's say this is min 3i x 5y. Nah, ini misalnya ya. Nih, B 4 min 2j. Nah, jadi kalau C sama dengan A tambah B ya, ini dia arah X, arah Y. Berapa besarnya? Besarnya ya 1 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan. Itulah besarnya. Kalau tanya arahnya kemana? Arahnya Anda cari sendiri ya. Ini min 35, ini min 35. Ini 42, ini 42. Jadi resultannya ini nih. Copy paste sini, ini dia hasilnya. Jadi A tambah B, ini copy paste, ini hasilnya dia. Nah, ini besarnya nih. Kalau kita besar arahnya ini, arah ini, nah CY per CX arah ini nih. Nah, ini dia 71,56.
Oke. Ini Anda kerjakan nanti. Nah, skalar produk kita ada punya A dot B. Nah, jadi A dot B itu adalah besar A kali besar B cos theta. Theta ini adalah sudut antara A dan B ya. Sudut antara A B. Dot product. Nah, jadi ini kalau seandainya kita center ini faktor A, ini daya A cos B. Jadi kita harus jajarkan dia dulu. Jadi arti dari dot product ini coba kita lihat lagi mana dia tadi. Ini dia. Jadi ini kan ada vektor A, ada vektor B. Kalau kita lakukan dot product, perkalian titik. Nah, kita harus proyeksikan dulu yang B ini kita proyeksikan ke arah A. Nah, baru komponen itulah. Ini kalau kita proyeksikan ke sini, kan ini adalah B cos theta ini. Ini kan theta. Kalau ini B sin theta ini, kalau ini. Yang maunya kita ini. Nah, jadi perkalian dua dot itu harus kita lakukan proyeksi dulu. Jadi ini B cos theta kali A baru bisa dia. Oke. Ini dia. Kemudian projection dot product. Nah, jadi kalau I dot I itu I dot J. Nah, I dot J Anda bisa bayangkan tuh. I kan ke arah X, J ke arah Y. Kalau kita dot kan jadi 0 ya. Karena I tadi kalau kita coskan jadi 0 ya dengan J. Nah, I dot K 0, J dot K 0, I dot I. Nah, ini kan searah nih. I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1. Oke. Kemudian cross product. Nah, ini cross product itu pergerakan cross. Ini ada vektor, ini nanti dengan tangan baru enaknya, nanti saya jelaskan ketika dengan papan ya. Ini susah. Saya harus lihatkan tangan saya di sini. Ini nggak bisa saya jelaskan. Oke. Mungkin itu saja dulu. Nanti Anda cek sampai problem tadi dikerjakan ya. Oke, mudah-mudahan terekam ini. Kalau nggak terekam terpaksa ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.